apa namanya, akil balik nih, mulai akil balik si anak nih. Yang satu marah kepada orang tuanya disimpan, yang satu marah dikeluarkan. Nanti yang gampang tensi tinggi yang disimpan. Jadi kita itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, sekarang ini kan banyak sekali orang itu yang terkena hipertensi atau darah tinggi itu, Pak Ustadz. Katanya sih itu juga satu penyakit yang bisa menyebabkan orang sampai meninggal karena hipertensinya terlalu kuat sehingga pembuluh darah atau apa di jantung itu juga ikut terganggu seperti itu. Ji? Darah jantung yang terganggu. Awalnya begitu karena hipertensi itu kan gitu. Nah, ya kita juga namanya juga sudah gini kan Pak Ustadz, sudah umur. Takut juga nih. Iya. Aji takut nggak? Katanya kalau orang marah bilang, darah tinggi kamu. Gitu. Gimana tuh? Aji takut sama itu apa sama itu? Yang menyebabkan darah tinggi. Jadi gimana nih Pak Ustadz kiat-kiatnya agar kita paling tidak terhindarlah dari masalah itu Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang tensi tinggi itu diindap banyak orang yang aktivitasnya itu terlalu aktif bisa. Kemudian kecenderungan bukan cuma aktif aja tensi tinggi, biasanya kecenderungannya emosional. Melakukan sesuatu dengan emosional nggak harus marah ya. Emosional menggebu itu juga bisa memacu untuk tensinya tinggi. Tapi tensi tinggi yang benar-benar tensi tinggi biasanya diawali dari marah. Kalau saya bukan emosi ya. Yang emosi itu kan melakukan sesuatu aktivitas dengan semangat lah. Kalau ini marah istilahnya. Jadi marah, jadi melakukan aktivitas itu dengan marah, nggak cocok dengan keinginan kita, marah, itu pemicu. Kemudian nggak cocok dengan istri, marah, itu pemicu. Nggak cocok dengan orang tua, marah, itu pemicu. Nggak cocok dengan anak buah, marah, itu pemicu. Nggak cocok dengan atasan, marah, walaupun ini tipe marahnya ada marah yang disimpan, diem, atau marah yang dikeluarkan. Nah ini, dua-dua ini sama, cuma cenderungan yang mudah terkena sekali darah tinggi itu marahnya yang diem malah. Oh, malah yang diem. Nah, marahnya yang diem ini mudah sekali terkena tensi tinggi. Jadi mesti marah keluar gitu Pak? Ya nggak mesti, nggak juga, boleh juga gitu. Sebabnya yang diem itu, diem orang lain lihat dia diem atau karena memang dia diem beneran? Dia memang marahnya diem. Jadi bukan kayak Haji C gini. Haji C kan agak sulit marah dalam bentuk ngomong kan gitu, verbal lah istilahnya. Tapi kan orang juga tidak tahu apakah Haji C itu punya marah, kan nggak ngerti juga. Yang bisa tahu itu Haji sendiri gitu. Cuma kalau dalam keseharian ya Haji nggak sangat jarang marah. Tapi kalau umpamanya digandengkan dengan istri umpamanya, nah mudah mana Haji itu tersulut emosinya di dalam pekerjaan atau di rumah, kan bisa milih gitu. Gampang mana Haji? Ini nanya nih tuh. Iya, kan bisa di rumah lah. Di rumah. Nah, sama istri berarti. Ya, dengan istri. Nah, walaupun si istri ini salah, tapi Haji kan terpancing marah sebenarnya. Iya. Nah, padahal dia yang bikin saya marah. Kalau menurut syariat Islam, agama kita itu kan harus pelan-pelan untuk mendetek bagaimana kita mau marah atau tidak. Lah itu kan istrimu, kenapa kamu harus marah? Dia bikin aku marah.
Nah yang milih itu istrimu siapa? Ya saya sendirilah, kenapa kamu harus marah? Kan gitu. Jadi harus ada pertimbangan. Kenapa ada hadis jangan marah bagimu surga, itu harus menjadi pertimbangan benar. Utama malah itu ya maksudnya. Utama, sehingga kita itu harus kita jaga bahwa harus memahami kita itu tidak emosi dalam segala keadaan, baik itu dengan istri ataupun dengan anak buah atau dengan orang lain, kan harus belajar seperti itu. Sehingga jangan marah bagimu surga itu nanti akan terlaksana. Istilahnya surga di dunia itu salah satu loh ya adalah tidak ada sakit. Itu kan bisa menjadi kenikmatan sebenarnya. Tidak diberi sakit oleh Allah Ta'ala, itu kenikmatan sebenarnya. Nah itu surga dunia dalam bentuk diizinkan oleh Allah Ta'ala tidak sakit. Tapi tidak juga boleh bahwa orang tidak sakit dia terbebas dari dosa, enggak juga seperti itu. Betul, gitu ya. Betul. Kita berbicara hanya cuma masalah sakit aja gitu loh. Nah pada saat umpamanya emosi, umpamanya Haji C marahnya akhirnya diam, itu tetap akan memicu tensinya akan tinggi. Cuma kalau memang marahnya dengan istri, insya Allah kalau Haji C dikasih tahu jangan marah lagi dengan istri karena Allah, mulai Haji C paham. Iya ya, kenapa saya harus marah? Memang karakternya dia seperti itu. Kalau memang dia salah, saya nasihatin, nggak bisa biarin aja. Kan? Nggak bisa biarin aja, serahkan pada Allah, tawakal pada Allah Ta'ala. Kenapa? Yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Betul. Kan gitu. Nah, di titik itulah mulai lepas yang dulunya emosional disimpan menjadi terbuka. Nah, kalau sudah terbuka, insya Allah nanti tensinya normal. Itu kemudahan dari Allah Ta'ala jika paham yang kita marahnya dengan istri. Tapi kalau marahnya dengan orang tua lebih sulit. Jadi tensi itu nggak bisa turun. Jadi saya sering menangani kasus yang tensi itu nggak bisa turun. Jadi dia harus minum obat penurun tensi dan itu nggak bisa turun normal. Di level di situ aja gitu. Nah, itu udah dianggap dokter ya normal karena udah nggak bisa dikasih dosis yang lebih kan gitu ya. Ya benar sih dokter, cuma kenapa? Karena pasien itu kan selalu tanya, kenapa tensi saya tinggi? Ya, saya biasanya langsung tanya, kamu sering menyimpan marah sama orang tua, bapak atau ibu? Dah gitu aja kalau saya tanya. Bapak Ustadz, berapa tahun? Sekian tahun. Ya itu, tensimu nggak bisa turun itu, ya itu insya Allah. Nanti kamu minta maaf sama bapak, ikhlas beneran dan jangan ulangi lagi. Terus minta maaf setiap hari, minimum dua kali, pagi atau malam hari, setiap hari 2 kali. Lakukan karena Allah tahu bahwa kamu dulu salah. Karena yang kamu marahin, kamu simpen marah itu dengan orang tua. Ngerti? Insya Allah ngerti. Dia kerjain, tensinya turun. Beberapa hari ini mulai turun. Kalau udah normal, obatnya mulai dikurangi seperti itu. Ini benar-benar kenyataan. Jadi disuruh berbakti dengan orang tua, disuruh hormat dengan orang tua itu hubungannya. Termasuk dengan tensi tadi itu berhubungan. Jadi jangan dianggap kalimat dalam Quran itu hanya cerita belaka. Itu ada hubungannya dengan kesehatan. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau umpamanya tensi tinggi karena apa ya dilihat aja kemana nih marah kita itu kemana. Kalau marah kita itu relatif ke istri ya kita harus banyak minta maaf sama istri. Kemudian kita cari mana ya yang aku sering marah dengan istri itu yang mana ya. Kalau Haji J itu kan umpamanya ini hanya umpama sih ya, Haji J itu mau ngelihat istri nyebelin aja pokoknya jadi istri itu kayak bukan istrinya Haji J umpamanya kan jadi jengkel lah, itu lepasin aja. Lepasin maksudnya marahnya. Nah, kalau umpamanya kamu tuh kalau kamu sering marah sama istrimu karena apa? Dianggurin umpamanya. Nah, kamu harus berpikir. Kalau kamu merasa dianggurin, kamu merasa dicuekin, kamu merasa, nah kamu harus berpikir.
Nah, kalau memang kamu dicuekin ya belajar untuk santai. Oke. Kalau lo kan nggak boleh ya istri kita ngomong, Nah, ya. kan gitu. Kalau nggak bisa ngomong, ya sudah. Ya udah kan Ikhlasin gitu. Pak. Ya biasa aja kan gitu. Jadi harus belajar paham seperti itu karena intinya bahwa seseorang menikah itu sekufu beneran. Jadi betul-betul kata Allah itu memang benar. Jadi tipe yang bagaimana ketemunya ya begitu-begitu aja. Ketipe kayak Haji C, tipe yang dulu pengen jadi orang sahabat, ketemu istri yang begitu. Yang gemesin gitu misalnya ya. Gitu sih. Jadi belajarlah untuk tidak emosional dalam keadaan apapun. Harus memahami bahwa kehidupan dunia ini ujian yang harus kita hadapi dan itu harus kita kembalikan lagi dengan syariat agama Islam kita sehingga kita tidak salah menghadapinya di dunia, nanti hasilnya di akhirat. Jadi kita harus pahami. Jadi kalau menghadapi istri yang begini Ci, begini ya nasihati nggak bisa, ya udah. Ustaz bilang tadi kan lebih bahaya yang pendiam tuh Ustaz. Bukan berarti yang nggak pendiam juga nggak kena kan Ustaz? Iya. Karena saya ngalamin sendiri tuh orang yang penyakit jantung tuh emosional darahnya juga tinggi Ustaz. Iya sama. Kan kalau umpamanya begini, maksud saya itu kalau kita itu bermain pengujian. Jadi orang habis akil balik nih, mulai akil balik si anak nih, yang satu marah kepada orang tuanya disimpan, yang satu marah dikeluarkan. Nanti yang gampang tensi tinggi yang disimpan. Jadi kita itu punya pembanding gitu. Jadi bukan berarti nanti yang ngomong marahnya keluar itu enggak, bukan itu maksudnya, sama-sama kena, cuma lebih mudah dulu kena yang diem. Marahnya yang diem seperti itu, insya Allah, karena dia akan merusak adrenalin pada di atas ginjal, itu istilahnya biji ginjalnya itu kan itu rusak di situ sehingga tensinya ya kalang kabut lah. Untuk agar kita tidak tensi tinggi ya santai aja mensikapi sesuatu, tidak emosional, sehingga nanti kita dijaga oleh Allah Ta'ala, tensi kita ya tidak tinggi. Kalau umpamanya orang pemarah, wah tuh gara-gara tensimu tinggi, enggak. Orang tensi tinggi gara-gara pemarah sebenarnya. Jadi bukan gara-gara dia marah gara-gara tensi, enggak, dibalik-balik. Ya dia tensi tinggi itulah karena dia pemarah sebenarnya intinya. Jadi kita belajar karena kita mencari, kalau langsung pakai obat iya, tapi kan kita nggak belajar. Kita tetap kalau pakai obat tensinya kita itu nanti normal, kan tetap kita menyimpan marah, kita tetap ada dosa di hadapan Allah Ta'ala yang nanti akan kita kita persaksikan, pertanggungjawaban. Jadi ya lebih baik kita mohon ampun. Kemudian kita tahu, oh iya ya saya sering marah sama istri, jika istri saya tuh jengkelin ya mohon ampun terus-menerus di titik itu. Terus-menerus sehingga nanti sesuatu atau makhluk atau bagaimana cara Allah yang pada titik adrenalin tersebut banyak makhluknya sehingga menjadikan adrenalin rusak, sehingga menjadikan tensinya tinggi tersebut, makhluk-makhluk itu akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala kalau kita mohon ampun. Sehingga kalau makhluk-makhluk ini keluarkan, masa makhluk tersebut pada adrenalin berkurang kan, insya Allah nanti tensinya akan turun. Insya Allah seperti itu, cara berpikir ringan aja. Nah, sehingga mudah-mudahan kita juga tidak mudah untuk terkena stroke lah atau apalah yang lain-lain. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.